Al-Quran. Kemudian kita selingi dengan apa? Sholat sunnah misal. Sudah baca 1/4 juz, kita selingi sholat sunnah 2 rakaat sebagai sholat malam kita. Nanti setelah itu lanjut lagi, ya, membaca 1/4 juz lagi, kita selingi lagi dengan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini bagus. Ini selingan yang baik. Atau misalkan aduh capek dulu, begitu ya. Akhirnya rebahan. Sudah istirahat dulu, rebahan, tapi sambil dia istighfar. Astagfirullah. Nanti setelah merasa lurus lagi punggungnya, dia duduk lagi, lanjutkan lagi baca Quran. Nah, selingan seperti ini, selingan yang baik. Dan semestinya seperti itu, sampai dia menyelesaikan apa yang dia ingin baca dari Al-Quran. Imam An-Nawawi berkata, bacaan-bacaan tersebut merupakan sunnah yang dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi dalam sholat juga boleh. Misalkan antum baca surat apa ini yang ada tasbihnya, di antaranya misalkan surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Nah, misalkan ada tasbihnya, ya kan? Nanti di ujung ayat nanti misalkan berhenti dulu sejenak, subhanallah. Ini dalam sholat itu boleh dan disunahkan. Kenapa boleh? Kenapa boleh ya? Walaupun dalam sholat. Kalau di luar sholat aman, maksudnya tidak ada masalah, kita paham itu. Nah, ini kalau di dalam sholat ternyata juga boleh. Kenapa? Kenapa, Bu? Baca misalkan ayat yang tentang pujian kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca alhamdulillah. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Antum minta seperti itu. Nah, ini para jamaah rahmati Allah, dibolehkan dalam sholat tasbih, tahmid, ya, ta'awudz, a'udzubillah ya minasyaitan, a'udzubillah min adzabin nar. Ini boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh, Bu? Di sela-sela bacaan, kalau ada ayat tasbih kita bertasbih, kalau ada ayat tahmid kita bertahmid. Kalau ada ayat-ayat tentang kejahatan syaitan kita berta'awudz. Ini boleh dalam sholat. Kenapa? Karena bacaan-bacaan tadi itu masih termasuk bacaan-bacaan sholat. Yang tidak boleh dalam sholat itu kan kalamnya manusia. Kalau ucapan manusia tidak boleh. Tapi kalau bacaan itu masih bacaan yang ada di dalam kandungan sholat, maka dibolehkan. Begitu. Kita lanjut. Disunahkan melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajdah. Ada sekitar 15 ayat sajdah di dalam Al-Quran. Disunahkan bagi seseorang yang membaca Al-Quran, apabila dia melewati ayat-ayat sajdah tersebut, untuk sujud dan berzikir sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW tentang hal tersebut. Dan bacaan sujudnya, ini ada banyak bacaan sujud, ya, di antaranya Allahumma htub anni biha wisra waktub li biha ajra waj'al li indaka dhukhra. Ya Allah, buanglah dariku dosa-dosa. Allahumma htub anni biha wisra, buanglah dariku dosa-dosa dengan ayat-ayat Allah ini. Waktub li biha ajra, tetapkanlah untukku dengan bacaan ayat ini pahala, dan jadikanlah pahala itu sebagai tabungan di sisimu. Boleh dengan kalimat ini
riwayat Imam At-Tirmidzi ditambahkan wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud, dan terimalah sujudku ini di sisimu sebagaimana engkau menerimanya dari hambamu yakni Daud. Atau boleh juga dengan doa sajada wajhi liman khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi, telah sujud wajahku kepada Rabb yang telah menciptakannya, yang menempatkan pendengaran dan penglihatannya dengan segala daya dan kekuatannya. Ini ada di riwayat Imam Abi Dawud dan disahihkan ini oleh Imam Al-Albani. Atau juga mengucapkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Ya Allah, hanya kepadamu aku sujud dan hanya kepadamu aku beriman, serta hanya kepadamu aku memohon keselamatan. Wajahku sujud kepada Rabb yang telah menciptakan bentuknya, memberikan pendengaran serta penglihatannya. Maha suci Allah, Rabb sebaik-baik pencipta. Itu ya. Jadi yang sering disampaikan adalah doa yang terakhir ini. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallah ahsanal khaliqin. Jadi boleh ya dibaca beberapa redaksi tentang doa sujud tilawah ini. Kalau pakai doa sujud boleh tidak? Boleh. Ya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Atau doa sujud yang lain apa? Subhanallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Atau doa sujud yang lain. Kemudian beliau sampaikan, akan tetapi ini bukanlah perkara wajib. Sujud tilawah itu tidak wajib, dia sunnah. Jadi jika sujud ini dilakukan, insya Allah dapat pahala. Ketika ditinggalkan pun insya Allah tidak berdosa. Namun tidak selayaknya orang beriman meninggalkan dan melalaikannya. Artinya usahakan. Kebanyakannya setiap kali kita membaca ayat-ayat sajdah, maka kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa amalan ini hanya merupakan sunnah, tidak sampai ke derajat wajib, adalah apa yang dialami oleh Zaid bin Thabit, di mana beliau saat itu membaca Al-Quran di hadapan Nabi, dan ternyata Nabi tidak sujud ketika melewati ayat-ayat sajdah. Ini menunjukkan bahwa sujud tilawah tidak wajib. Kalau seandainya wajib, tidak mungkin Nabi ketika mendengarkan ayat-ayat sajdah beliau tidak sujud, dan mungkin kalau hukumnya wajib. Ketika Nabi tidak sujud, ya, ketika melewati ayat-ayat sajdah, nah ini menunjukkan berarti sujud tilawah itu sunnah. Diriwayatkan dari Atha bin Yasar dari Zaid bin Thabit, beliau berkata, aku membacakan surat An-Najm di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak sujud ketika aku membaca ayat-ayat sajdah. Begitu pula yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika sedang berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat, dan beliau membaca surat An-Nahl, kemudian beliau sujud ketika membaca ayat sajdah. Dan ternyata pada Jumat berikutnya beliau membaca surat An-Nahl, dan ketika berada pada ayat sajdah, beliau berkata, menyampaikan pencerahan kepada kaum muslimin ketika itu, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kita telah melewati ayat-ayat sajdah. Barang siapa yang melakukan sujud maka dia akan dapat pahala, dan barang siapa yang tidak melakukannya maka tidak ada dosa baginya. Dan Umar ketika itu tidak melakukan sujud. Nah, adanya
riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga asar dari Umar bin Khattab ini, kedua-duanya menunjukkan bahwa sujud tilawah itu sunnah, bukan wajib. Nafi rahimahullahu taala juga menambahkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kepada kita untuk sujud tilawah ketika kita membaca ayat-ayat sajdah kecuali jika kita ingin melakukannya. Jadi sifatnya pilihan, mau dilakukan dapat pahala, mau ditinggalkan insya Allah tidak berdosa. Kemudian beliau menukilkan satu masalah di sini. Apakah sujud tilawah ketika membaca Al-Quran itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana sujud dalam sholat yang diawali dengan takbir, diakhiri ya dengan salam, dan harus bersuci terlebih dahulu, harus menghadap kiblat dan lain sebagainya, gitu ya. Ini pertanyaan, apakah sujud tilawat itu harus sama dengan sujud di dalam sholat? Ya harus bersuci, harus menghadap ke kiblat, gitu ya, diawali dengan takbir. Nah, apakah harus seperti itu? Maka al-jawab, dalam sujud tilawah tidak diharuskan adanya permulaan dan penutupan. Inilah sunnah yang telah diketahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diamalkan oleh seluruh ulama salaf dan telah menjadi pernyataan para imam yang masyhur. Dengan demikian amalan ini bukanlah sholat. Sujud tilawah itu bukan sholat, sehingga syarat-syarat sholat tidak diberlakukan pada sujud ini. Jadi sujud tilawah ini boleh dilakukan meskipun tanpa toharoh. Jadi kalau antum tidak punya wudu, kemudian mendengar bacaan ayat-ayat sajdah, boleh langsung sujud, begitu. Sebagaimana Abdullah bin Umar melakukan sujud tanpa bersuci, karena dia bukan sholat, nggak ada syarat berwudu, nggak ada syarat toharoh. Namun beliau sampaikan di sini, melakukan syarat-syarat sholat jauh lebih utama dan sebaiknya hal itu tidak terabaikan kecuali adanya uzur. Demikian yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Jadi demikian. Dan ya kalau ditanya bagaimana afdalnya, ya afdalnya atau dalam kondisi punya wudu. Ya. Bahkan kan membaca Al-Quran itu semestinya dalam kondisi punya wudu. Ketika melewati ayat-ayat sajdah, maka kita sujud ya sebagaimana sujud di dalam sholat. Itu akan lebih utama. Menghadap ke kiblat, kemudian dalam kondisi yang suci, dan para jamaah yang dirahmati Allah, kita membaca doanya sesuai dengan yang tadi disebutkan. Itu lebih baik insyaallah. Kemudian kaidah di sini, disunahkan melakukan sujud tilawah bagi orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan seksama. Jadi hukum orang yang mendengar bacaan Al-Quran itu sama dengan yang membaca, kalau dia mendengarnya dengan seksama. Artinya bukan mendengar yang sedang lewat. Kita misalkan sedang lewat mendengar bacaan Quran. Nah, kalau yang mendengarnya dalam kondisi dia sedang berjalan, sedang lewat, maka tidak disunahkan. Orang yang mendengarkan Al-Quran dengan saksama adalah orang yang diam. Memang dia diam untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Contoh misalkan antum nyimak teman antum murojaah hafalan, teman antum baca ayat sajdah, dia sujud, maka antum pun disunahkan sujud, karena antum mendengarkan dengan seksama. Antum diam, antum perhatian, antum teliti mendengarkan setiap kalimat, setiap bacaan dan ayat dari teman antum, maka antum pun disunahkan untuk sujud tilawah. Baik.
mendengar bacaan Al-Quran, tetapi yang kedua ini, yakni yang mendengarnya sambil lewat, sambil berlalu, barakallahu fikum, maka ya dia tidak disunahkan sujud tilawah. Hal ini dikarenakan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan saksama dihukumi seperti orang yang membaca Al-Quran. Ini Masya Allah ya. Jadi mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran dengan seksama itu dihukumi dengan orang yang membaca. Tapi orang yang mendengarnya sambil berlalu itu tidak dihukumi demikian. Mendengarnya sambil lewat, misalkan antum lewat pakai motor, pakai kendaraan, melewati sebuah masjid yang sedang menyetel murattal Quran. Baik. Nah, antum kan di situ sekedar lewat, walaupun dengar tapi sekedar lewat. Nah, ini tidak berlaku sujud tilawah baginya ketika yang dibacakan itu adalah ayat-ayat sajadah. Kemudian juga walaupun antum mendengar, antum tidak dihukumi seperti orang yang baca. Kalau dengerin murattal di mobil, gimana Bu? Dihukumi yang mana nih? Yang mendengar sambil lewat berlalu atau yang mendengarkan saksama? Yang mana Bu? Dengar murattal di mobil, ibu sambil nyetir. Yang mana nih? Mendengarkan Al-Quran sambil lewat atau mendengarkan dengan saksama yang hukumnya sama seperti orang membaca? Yang mana itu? Hah? Itu bacaan murattal itu kedengaran terus atau ketika dilewati saja kedengaran? Kedengaran terus. Berarti yang mana Bu? Mendengarkan dengan seksama. Yang penting ibu fokus. Walaupun kita sambil jalan, tapi kan kitanya ada di situ tetap. Bacaan Qurannya di situ, kitanya juga di situ. Beda dengan yang lewat masjid yang ada setelan murattal Quran. Setelah agak jauh sudah nggak kedengaran. Namun ada catatannya. Barangkali di sini ibu-ibu semuanya punya mobil, gitu ya. Kemudian nyetel murattal. Saya tanya, suara apa itu? Tip yang ada di mobil itu keluarnya dari mana? Keluarnya dari mana? Suaranya, suara dari salon mobilnya kan, dari speakernya kan. Nah, speakernya itu ada di mana? Di atas atau di bawah? Ibu yang punya mobil, nggak ada yang punya mobil. Mobil-mobilan banyak. Di mana Bu speakernya itu? Di bawah atau di atas? Di bawah. Sejajar dengan apa? Dengan kaki. Padahal yang dibaca kalam Allah. Sebagian penjelasan mengatakan tidak selayaknya. Tidak selayaknya bacaan Al-Quran sejajar dengan kaki kita. Ya, bahkan mungkin nempel dengan kaki kita. Kecuali kalau speakernya di atas. Speakernya di atas, di plafonnya apa di bagian atas, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau speakernya di bawah, suaranya muncul dari bawah, ya, sedangkan kaki kita juga di situ, ini sebaiknya ditinggalkan dalam rangka beradab kepada kalam Allah. Kalam Allah itu tinggi, maka dia harus dimuliakan, dihormati, dan ditinggikan. Bisa dipahami Bu? Terus gimana Ustaz?
Ya kalau mau nyetel murotal Quran, setel saja di HP. Setel di HP, HP-nya simpen di kaca mobil kah yang ditempel itu. Intinya di atas dia. Suara yang keluar dari kalam Allah itu bukan di bawah tapi di atas. Nah itu akan lebih menenangkan. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Kecuali kalau suara-suara yang lain. Ya, misalkan apa namanya? Ya, yang bukan Al-Qur'an, bukan hadis, tidak ada masalah. Begitu. Jadi kalau mau pakai murotal simpennya di atas, pakai HP saja. Yang bisa download. Ya, simpan di HP, nanti HP-nya ditempel di bagian atas di kaca mobil, bagian dalam atau di dashboard, di atas dashboard. Itu akan lebih beradab, lebih baik. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi orang yang mendengarkan dengan saksama dihukumi sama seperti orang yang membacanya. Sedangkan orang yang mendengarnya sekedar lewat tidak dihukumi orang yang membaca Al-Quran. Dan masalah ini diterangkan lebih jelas di dalam firman Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Qad ujibat da'watukuma fastaqima. Sesungguhnya telah diperkenankan doamu, permohonan kamu berdua. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus. Ini ada di surat Yunus ayat 89. Baik, lihat ayat ini, perhatikan ayat ini. Yang berdoa itu hanyalah Nabi Musa. Yang berdoa kepada Allah Nabi Musa, tapi Nabi Harun ada di sampingnya. Dan beliau mendengarkan dengan saksama apa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam, ya, dari doa-doanya kepada Allah. Jadi Nabi Harun mendengarkannya, Nabiullah Harun juga mengaminkannya, mengaminkan doa Musa. Maka berarti di sini beliau pun menempati hukum yang sama dengan yang berdoa, sehingga Allah menyebutkan doa kalian berdua. Padahal yang berdoa Nabi Musa saja, tapi Allah menyebutkan qad ujibat da'watukuma, sungguh ya telah diijabah doa kalian berdua. Padahal yang berdoa Nabi Musa saja. Karena Nabi Harun ada di situ, dia menyimak dengan baik doa Nabi Musa, bahkan mengaminkan, dihukumi sama. Nah, maka demikian yang mendengarkan bacaan Quran dengan saksama, ya dia dengarkan, kemudian dia juga ikut meresapi, mentafakuri, mentadaburi bacaan dari temannya itu. Makanya kan di dalam fikih sholat, sebagian pendapat ulama, ya sebagian pendapat madhab, kalau imam membaca Al-Fatihah dengan jahar, makmum cukup mendengarkan dengan saksama. Kenapa? Karena hukumnya sama. Dia walaupun mendengarkan, tetap dihukumi sama seperti yang membaca. Maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Ya, dalam sebagian pendapat demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian di sini beliau memberikan faedah, tidak selayaknya hanya mencukupkan dengan zikir yang disunahkan untuk dibaca ketika sujud tilawah. Bahkan diwajibkan membaca zikir sebagaimana zikir sujud dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la. Karena bacaan inilah yang pertama kali diucapkan, kemudian dilanjutkan dengan bacaan zikir yang dikehendaki di antara doa-doa sujud tilawah. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan pembatasan itu termasuk perkara yang muhdats atau bid'ah.
Di sini beliau memberikan catatan faedah. Kalau kita baca ayat-ayat sajdah, kemudian kita bersujud, maka doa sujudnya itu pertama kali adalah doa sujud dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Baru kemudian baca doa sujud tilawahnya. Ya ada 4 apa 5 nih? Ada 4 atau ada 3 yang tadi kita sebutkan di awal. Begitu. Nah, sebagian pandangan ulama malah mengatakan kalau kemudian yang dibaca itu doa sujud tilawahnya saja, ini perkara yang baru dalam agama. Allahu a'lam. Ini biasa pendapat dalam fikih. Namun kalau memang itu dipandang lebih baik, ya maka tidak ada susahnya bagi kita untuk mengamalkannya. Jadi ketika sujud tilawah, baca dulu doa sujud seperti sujud dalam sholat, baru kemudian membaca doa-doa sujud tilawahnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Insyaallah bulan depannya kita lanjutkan. Barakallahu fiikum. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilakan. Akan Ustaz nanti ada 2 sesi pertanyaan. Yang pertama dari ibu dan yang kedua dari para santri Ustaz. Untuk sesi pertama dari ibu dulu, ini pertanyaan yang masih pekan lalu Ustaz yang belum dijawab mengenai status dengan anak suaminya anak tiri itu seperti apa jika ingin melakukan investasi pernikahan setelah akad. Itu kan ada cara sukma, cium tangan, itu yang apa yang harus dilakukan Ustaz? Ya, ini yang saya lupa Ibu. Saya pending lagi saja ya. Mohon maaf. Sebulan yang lalu berarti ya? Apa minggu lalu? Pekan lalu. Apa pertanyaannya saya catat aja biar gak lupa. Status anak tiri ya? Ya, suami anak tiri. Status suami. Barakallahu fikum. Afwan Ibu ya, kelupaan. Ada yang lain silakan. Ya. Ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika tidak membaca Al-Quran maka mushafnya harus ditutup atau tidak boleh dibuka. Baik, apabila tidak membaca Al-Quran maka mushafnya harus ditutup. Yang ditanyakan apa? Jadi kita membaca yang ketika kita membaca mushaf itu terbuka, berarti kita tidak membaca. Ya, terbukanya karena apa? Hanya sekedar dilihat. Iya, tidak ada masalah melihat mushaf Al-Quran. Melihat mushaf Al-Quran bagus tidak? Bagus. Misalkan antum baca dalam hati, ini sedang capek banget gitu. Antum buka, ya, dibuka, dibaca, tapi tidak dilafalkan. Antum melihat mushaf Al-Quran untuk dibaca di dalam hati, jadi tidak mengapa, begitu ya. Atau antum sekedar melihatnya, membuka, melihat untuk mengkaji, memahami tafsirannya, atau sedang mengkaji kandungan-kandungan maknanya. Oh, ayat ini ya misalkan di awal surat sifat dan nama Allah, ada sifat ini, nama ini. Nanti di tengah-tengah surat ternyata masih ada asma-asma Allah yang disebut. Di ujung surat ternyata juga masih ada. Nah, antum sedang mengkaji, sedang meneliti dengan mushaf yang terbuka, tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan disimpan dalam kondisi penyimpanan, tidak sedang dibaca, tidak sedang dilihat, tidak sedang dikaji, kemudian antum simpan dalam kondisi terbuka seperti ini, ya tidak selayaknya kalau begitu. Kenapa? Karena khawatir terkotori, begitu ya. Mungkin nanti mohon maaf, kadang bisa jadi ada cicak ke situ, nanti dia ngelek di situ, akhirnya lembaran-lembaran mushafnya terkotori, atau bisa saja kena debu, bisa saja kena hal-hal yang mungkin bisa mengotori mushaf
Al-Quran, sehingga ya mushafnya ini tidak terjaga. Mungkin saja dinaikin kucing, bisa saja kan mungkin, ya mungkin saja digerogoti tikus, gitu kan. Maka kalau memang antum niat menyimpan, tidak mau membaca, simpanlah dalam kondisi tertutup, disimpan di tempat yang selayaknya, begitu. Allahu a'lam bishawab. Itu ya. Ada lagi ibu-ibu atau santri? Ya, silakan. Jika ada seseorang yang pas sebelum Jumat dia ingin membaca surah sajadah tetapi tidak hafal, baru dia menggantikan surah lain yang ada ayat sajadah itu, tilawahnya. Pertanyaan saya, apakah yang disunahkan yaitu surah sajadahnya atau sujud tilawah? Iya, ini bagus pertanyaan. Jadi di subuh hari Jumat ya, di subuh hari Jumat ada sunnah membaca 2 surat. Pertama surat Sajdah, yang kedua surat apa lagi? Al-Insan. Di sini sekali praktekin kan? Itu bisa 20 menit salatnya. Iya. Kalau As-Sajdah dengan Al-Insan dibaca dalam 2 rakaat bisa 20 menitan sholat kita. Mungkin bisa lebih dari itu. Baik. Nah itu sunnahnya. Dia sunnah bukan wajib. Artinya apa? Jangan rutin tiap subuh Jumat itu aja yang dibaca. Gitu ya. Artinya namanya sunnah berarti tidak terus menerus. Terkadang diselingi ya dengan bacaan-bacaan yang lain. Nah apakah ini bisa diganti dengan surat dan ayat-ayat yang lain? Yang penting ada ayat sajdahnya. Barakallahu fiikum. Jadi yang menjadi inti permasalahan adalah suratnya, bukan sujud tilawahnya. Bukan sujud tilawah, tapi adalah suratnya, surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Jadi yang jadi masalah, yang jadi inti sunnahnya adalah suratnya, bukan sujud tilawahnya. Kalau sujud tilawah tidak mesti di Jumat, di subuh Jumat. Antum salat maghrib baca ayat sajdah, antum sujud tilawah. Bisa dipahami ini? Nah itu. Jadi intinya suratnya, bukan sujud tilawahnya. Akhirnya ya terkadang sebagian imam kan mengakali, yang penting sujud tilawah. Akhirnya dia cuma baca al-alaq misalnya, wasjud wa tarib sujud. Bukan itu. Ya. Walaupun boleh saja. Tapi yang jadi masalah itu adalah suratnya, surat sajdah dan surat al-insan, bukan sujud tilawahnya. Bisa dipahami ini? Begitu ya. Nah, sebagian imam malah menghafal kan begitu. Karena ayatnya suratnya panjang, akhirnya dia di print gitu. Ya suratnya kemudian dikasih dikasih figura besar, kasih kaca, disimpan di arah kiblat. Jadi tiap subuh Jumat ya imamnya baca 2 surat ini tapi dengan melihat. Padahal dalam sholat wajib tidak boleh melihat mushaf. Yang boleh melihat mushaf itu dalam sholat sunnah, sebagaimana riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu ya. Jadi ya kalau mau diamalkan surat sajdah dan surat al-insan ya dihafalkan dulu. Imam harus hafal. Begitu ya. Imam harus hafal. Namun ya antum juga harus sesuaikan dengan kondisi jamaah. Nanti pulang liburan antum jadi imam di masjid kampung antum, lihat kondisi jamaah. Ya, kalau memang sudah sepuh-sepuh, kadang berdirinya saja sudah mereng-mereng, begitu kan? Orang-orang pensiun, ya, ada yang sholat berdirinya sudah begini. Antum dihajar pakai ya surat sajdah sama al-insan, nggak bisa teler jamaah, gitu. Nah begitu para jamaah, dilihat kondisi jamaah. Kalau semuanya santri, muda-muda, sehat-sehat, seger-seger, ya semuanya penghafal Quran, silakan. Di sini
Kebanyakan jamaahnya kan santri kan. Kalaupun mungkin ada dari luar orang-orang yang memang biasa sholat dengan bacaan panjang, silakan. Jadi kalau di luar diperhatikan dulu kondisi jamaahnya, makmumnya. Ya siapa saja yang bermakmum ke kita. Karena mohon maaf ya, kadang sholat kalau terlalu panjang juga efeknya justru malah tidak baik. Orang malah jadi tidak khusyuk, resah, gelisah. Ini kapan imam rukuknya gitu. Baca surat apa, ayat berapa. Mereka nggak paham itu. Mereka hafalnya Ad-Duha sampai Anas saja, gitu kan. Ketika dikasih surat-surat pilihan, ayat-ayat panjang, bingung mereka baca apa. Ya, udah itu tambah lagi misalkan, ya selain bacaannya panjang, mungkin nadanya kurang enak didengar telinga. Oh itu tambah lagi itu, makin gak khusyuk. Kalau bacaan antum bagus, ya saya punya murid, masya Allah bacaannya indah sekali, ahli qiraah, gitu ya. Sekarang sudah LC. Itu di kampungnya beliau, di depan rumahnya ada masjid. Itu masyarakat orang-orang tua senang dengan bacaan. Sampai ada kalimat kita ini Ustaz, kalau dia yang imamin 1 jam kan 2 jam tahan kita Ustaz. Enak bacaannya, serasa di depan Ka'bah kita kan. Begitu. Nah kalau sudah suara antum merdu, nah terkadang kemerduan suara antum, bagusnya bacaan, ini menyenangkan jamaah. Sehingga mau panjang-panjang saja mereka betah, senang mereka. Nah kalau sudah bacaannya berantakan, begitu ya, hafalannya macet-macet, gitu ya, baru suratnya panjang-panjang, selesai sudah. Besok mereka gak mau lagi sholat di tempat kita. Nah itu, jadi perhatikan kondisi jamaah. Allahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha